Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, adik sekalian, kita melanjutkan kembali melanjutkan materi kuliah kita tadi ya di bagian sesi yang kedua. Saya ingin menjelaskan tadi tentang bagaimana yang dimaksud dengan over specialization. Ya. Seseorang yang memiliki kompetensi bidang keilmuan tertentu akan tapi dia over. Ya. Dia over dalam memberikan penyikapan terhadap kompetensi atau kemampuan yang dimiliki. Sehingga lahirlah orang-orang yang kemudian memiliki kemampuan akan tetap egois, mengedepankan egosentrisnya, sehingga kemudian tidak ingin memandang bagaimana pandangan orang lain dalam menyikapi sebuah masalah. Ya, di sini ada tiga orang ya. Ada yang bertindak sebagai bos, kemudian ada yang orang yang bertindak sebagai orang yang menggerakkan kereta, ini. Kemudian ada orang yang menggerakkan kereta. Ada orang yang memandu keretanya, kemudian ada orang yang menggerakkan kereta. Ya. Ini tentu memiliki spesialis masing-masing, spesialis masing-masing. Tentu ketika orang yang ahli rumus ini, dia mengedepankan egosentrisnya, kemampuan pribadinya, maka tentu tidak ketemu dengan seorang bos yang kemudian mengedepankan sikapnya sebagai seorang bos. Begitu juga dengan seorang yang memandu jalannya kereta ini, maka dia akan tidak ketemu. Mari kita lihat pernyataannya mereka ya. Ini yang dimaksud dengan over spesialisasi. Ya. Misalnya seorang ilmuwan, hore gue nemui rumus baru energi P kali O2 sama dengan P kali G kali H energi atau K. Dia beranggapan bahwa pokoknya saya ini menemukan rumus. Ya. Dia tidak menganggap dirinya bahwa dia sedang membawa kereta. Ya. Pada intinya dia menemukan rumus. Ya. Di satu sisi, di sisi yang lain ya seorang bos duduk berpangku tangan dan mengatakan jadi bos nggak perlu sekolah, orang sekolahan gue yang ngatur, makan tuh rumus. Seorang bos ini kemudian memandang remeh seorang ilmuwan ini karena dia menganggap dia hanyalah seorang suruhan yang kemudian bisa menggerakkan kereta. Pada sisi yang lain ya orang ini merasa bangga dengan dirinya padahal dia hanya digerakkan oleh seorang bos. Ya. Dalam kondisi yang lain misalnya, emang ada sekolah biar bisa jadi bos. Kalau ada gue juga ingin daftar. Dia ini merasa dirinya ini ingin merasakan kondisi yang dirasakan bosnya dia muncul. Ya, padahal ya, dia tidak merasa bahwa perannya cukup besar dalam menggerakkan kereta. Dan kereta ini tidak mungkin berjalan kalau dia tidak pandu kereta ini dengan bosnya bisa berjalan. Artinya apa? Adik sekalian, ya. Di sinilah pentingnya kemudian kita belajar ISPD, ilmu sosial dan budaya dasar. Kita perlu mengetahui ya perlunya kemudian kita bekerja sama satu sama lain. Perlunya interaksi yang harmonis antara satu manusia dengan manusia yang lain. Ya. Karena apalah artinya seorang ilmuwan yang menemukan rumus. Ya kalau kemudian ya rumus-rumusnya itu kemudian dia tidak anggap bermanfaat bagi orang lain. Atau sebaliknya, ya. Apalah gunanya menjadi seorang bos bila kemudian dia tidak menghargai jerih payah orang lain yang menggerakkan kereta, yang menemukan rumusnya sehingga kemudian kereta ini bisa berjalan. Dan apalah gunanya seorang penggerak kereta, pemandu kereta kalau dia tidak menyadari kemampuan bisa menggerakkan kereta dan kemudian dia tidak mensyukuri ya perannya sebagai penggerak, dia ingin beralih ke menjadi bos misalnya. Ya, inilah spesifikasi yang diharapkan seperti itulah seorang bidan, ya, perumpamaannya jika dengan seorang bidan dalam menanggulangi masalah kematian ibu dan anak, kalau dia egois maka dia mengatakan ini tugas bidan. Ini bukan tugas perawat, ini bukan tugas dokter, ini bukan tugas ahli farmasi misalnya. Dan tapi kita harus pahami bahwa ada jangkauan-jangkauan kompetensi kita di mana kita kemudian memerlukan bantuan orang lain, membutuhkan kolaborasi. Nah, dalam sistem pendidikan ada namanya interprofessional education dan namanya interprofessional collaboration. Ya. Di mana berbagai profesi saling bersatu padu. Ya, dalam konsepnya ada namanya Nusantara Sehat. Ya. Dalam Nusantara Sehat itu banyak ya, kemudian profesi-profesi kesehatan yang saling bekerja sama untuk mengatasi masalah kesehatan.
Karena masalah kesehatannya tadi sekalian sangatlah kompleks, ya, tidak cukup hanya ditangani oleh satu petugas kesehatan. Ya. Maka dari itu dari sekalian, ya kita perlu melihat kembali bagaimana kondisi yang terjadi mahasiswa saat ini, yang kemudian tentu perilaku seperti ini kemudian harus berupaya kita kemudian hilangkan dan kemudian berusaha mengatasi ketika kemudian ada kelemahan-kelemahan di dalamnya seperti yang terjadi seperti kondisi saat ini misalnya, ya. Bagaimana kondisi perguruan tinggi Indonesia, ya? Ada arogansi kebijakan perguruan tinggi, kemudian ada budaya global, ada teknologi modern, ada IT, ya, semakin merajai kita. Di era-era pandemi ini, teknologi modern seakan-akan kemudian kita menjadi kebutuhan yang mendasar. Ya, mau tidak mau kita harus belajar ya. Inilah kondisi aktual mahasiswa kita, ya. Padahal dalam kondisi seperti mahasiswa kita ini kehilangan figur, kita terkadang sulit melihat mahasiswa ya dalam kehidupan mahasiswa seorang contoh dan teladan yang baik. Ya. Jarang kemudian kita melihat seorang aktivis mahasiswa yang betul-betul idealis memperjuangkan, ya, kebutuhan mahasiswa. Terkadang terlalu cepat dibonceng oleh kepentingan pragmatis. Apa itu pragmatis sekalian? Kepentingan yang sifatnya sementara. Dia demo, dia aksi karena ada maunya. Dia butuh uang, kemudian dikasih uang, disogok. Ya. Dia kemudian diberikan baju yang bagus, dia kemudian dia tentu tidak kehilangan seorang figur idealis sekalian. Seorang mahasiswa harus mengedepankan kontrak sosial, agent of change, agen perubahan. Dia tidak mudah digerakkan, dia tidak mudah diombak-ambingkan. Apalagi kemudian ketika dia digerakkan untuk merusak fasilitas kampusnya sendiri, tentu dia tidak diharapkan. Tidak kehilangan figur. Maka dari itu ada sekalian, jadilah mahasiswa yang menjadi contoh, teladan, ya, teladan bagi generasi-generasi yang akan datang, teladan bagi junior Anda. Mau tidak mau suatu saat Anda akan menjadi senior yang punya contoh dari Anda. Maka dari itu berikanlah contoh dan teladan yang baik. Kemudian ada namanya kepribadian pecah. Dan pecah ini dia tidak konsisten, dia tidak istiqomah, ya. Dia tidak memiliki integritas yang bagus. Ya. Seperti yang saya katakan, gampang diombang-ambingkan, gampang diatur, gampang digerakkan. Sedikit saja di kompor dia meledak, ya. Dia tidak memiliki pengendalian diri, ya. Maka dari itu kita harus melihat potensi diri kita. Kita harus kembangkan diri kita. Kita mampu dan bisa kemudian tergantung dengan orang lain. Ya. Kemudian dia kehilangan jati diri, tidak mandiri. Ya. Dia selalu bergantung pada orang. Ya. Kemudian kurang menghargai ilmu dan guru. Dia semaksud. Ya. Dia tidak hargai ilmunya. Ya. Dia tidak hargai gurunya. Ketika gurunya menjelaskan, dia juga asik online. Ketika gurunya menjelaskan, dia punya asik bercerita. Dia tidak hargai ilmu. Gimana mungkin ilmu bisa bagus kalau seperti itu? Dia tidak menghargai gurunya, dia bentak-bentak gurunya, dia lawan gurunya. Ya. Dia kritik dengan cara-cara yang kasar. Silakan kritis dengan cara-cara yang rasional sekalian. Dengan penyampaian yang lemah lembut, yang beradab. Ya. Kemudian manja dan balas membaca. Kita tidak ingin menjadi mahasiswa yang manja, malas, ya. Malas membaca, ingin instan. Ya. Cepat ingin mendapatkan nilai yang tinggi, tapi tidak mau belajar. Mau dapat nilai yang bagus ya rajin belajar. Jangan malas, jangan manja. Ya. Seorang mahasiswa itu harus kuat. Sedikit saja tantangan, ya tidak boleh mundur. Dia harus lawan tantangan itu, akhirnya kemudian tantangan itu dia bisa taklukkan. Ya. Kemudian gaul bebas. Ya silakan bergaul, ya. Akan tapi jangan sebebas-bebasnya. Anda harus membatasi bahwa sesungguhnya Anda seorang mahasiswa bisa membatasi pergaulan yang mana kemudian bisa membuahkan kebaikan untuk dirinya dan yang mana tidak. Dia bisa mempertimbangkan yang mana pergaulan yang bisa diikuti. Sesungguhnya jika seorang mahasiswa itu kontra terhadap orang tua kan sudah semakin jauh. Maka dari itu butuh kesadaran dari pribadi masing-masing untuk kemudian memilih dan memilah yang mana terbaik untuk diri. Silahkan berorganisasi, tapi pilihlah organisasi-organisasi yang bisa membesarkan Anda, bisa menguatkan Anda, bisa ya, menjadikan Anda semakin beradab, ya, punya jati diri yang baik, punya keinginan untuk memajukan masa depan yang baik. Kemudian sekalian ya itu sebagai pengantar. Kemudian mengapa ISPD ini perlu diajarkan di perguruan tinggi? Ini alasannya sekalian. Ya.
Kita tahu bahwa ISBD atau Ilmu Sosial Budaya Dasar ini sebagai General Education adalah pendidikan umum di perguruan tinggi. Pendidikan umum di Indonesia, ya, merupakan studi atau bidang kajian yang membekali peserta didik berupa kemampuan dasar tentang pemahaman, penghayatan, dan pengalaman yang nilai dasar manusia. Jadi kita perlu pahami dan menghayati bagaimana sebenarnya kita sebagai manusia, bagaimana nilai-nilai kita sebagai manusia, ya, dan bagaimana nilai kita sebagai makhluk Tuhan, sebagai pribadi kita, ataukah kita sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara dan sebagai bagian dari. Maka dari itu konteks kita harus menyadari diri kita di mana kita berada. Karena banyak manusia yang tidak sadar dengan dirinya, terlalu angkuh dan sombong dengan kemampuan. Cobalah adik-adik kemudian berpikir bahwa kita hidup di dunia ini hanya ibarat sebuah titik kecil yang hitam legam, di mana dalam titik itulah kemudian kita ada bumi besar yang kemudian bumi ini begitu banyak, begitu luas, terbentang lautan dan daratan, begitu banyak pulau-pulau di dalam. Dalam pulau itu kemudian adalah pulau-pulau sangat kecil, itulah pulau Indonesia. Dan dalam pulau Indonesia itu ada lagi pulau yang kecil sekali, itulah pulau Sulawesi. Dan di dalam pulau yang paling kecil di Sulawesi ini, sekalian, di situ ada Sulawesi Barat, ujungnya sedikit saja. Di Sulawesi Barat itu ada, ya, di ujung sedikit ada Mamuju. Ya, itu ternyata kita. Ternyata kita ini begitu kecil. Lalu apa yang kita ingin sombongkan di hadapan manusia sekalian? Kita ini makhluk Tuhan yang kemudian tidak mampu berdaya, tidak mampu untuk berbuat apa. Kita ini seorang pribadi yang kemudian tergantung dengan orang lain. Dia tidak bisa hidup tanpa bantu orang lain. Kita juga sebagai anggota keluarga, butuh interaksi dengan orang tua kita, butuh kerjasama dengan saudara kita. Apalagi dalam lingkup masyarakat. Sebagai warga negara, apalagi sekali. Maka dari itu marilah kita mempelajari ISBN ini sebagai bagian modal kita dalam berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan Tuhan, ya, berinteraksi dengan anggota keluarga maupun masyarakat. Nah, bahkan dalam lingkup besar dalam kondisi kebangsaan. Kemudian apa hakikat ISBN dan sekalian? Ya. Secara garis besar, ilmu dan pengetahuan dikelompokkan menjadi 3 macam. Ya. Ada namanya ilmu alamiah, natural science. Ya. Kalau mungkin di SMA ada di antara Anda yang ambil jurusan IPA, ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian ada ilmu sosial, ya, ada ilmu sosial yang mencari jurusan dari sosial PS. Ya. Kemudian ada pengetahuan budaya, the humanities. Ya. Kemudian sesungguhnya ilmu sosial budaya ini mempelajari ketiganya, ya. Kita mempelajari ilmu alamiah, mempelajari ilmu sosial, juga mempelajari pengetahuan budaya. Ya. Itulah hakikat ISBD. Kemudian ISBD sendiri terdiri dari ISD atau ilmu sosial dasar dan IBD, ilmu budaya dasar. Sedangkan ISD sendiri kajiannya adalah masalah sosial yang dianggap melalui pendekatan sendiri maupun pendekatan antar bidang. Nanti kita akan mendapatkan bagaimana konflik-konflik dalam masyarakat, masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Ya. Kemudian keanekaragaman golongan dan kesatuan sosial dalam masyarakat. Ya. Banyak karakteristik yang beragam di lingkungan masyarakat kita. Dengan beragamnya karakteristik itu, maka tentu pendekatan-pendekatan yang digunakan konkret. Kemudian apa tujuannya? Membantu perkembangan wawasan pemikiran dan kepribadian mahasiswa agar memperoleh wawasan pemikiran yang lebih luas. Dia tidak memandang sempit sesuatu. Dalam memandang semua persoalan luas pemikirannya, dia melihat latar belakangnya yang banyak. Kemudian ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar merupakan kelompok ilmu dan pengetahuan termasuk dalam kelompok pengetahuan budaya. Tujuan IBD ini adalah sekalian mengembangkan kepribadian masyarakat dengan cara memperluas wawasan pemikiran dan kemampuan kritikal terhadap masalah-masalah budaya. Mau tidak mau ada sekalian kita yang lahir hari ini akan jadi budaya masa depan. Kita akan menjadi cerita-cerita budaya untuk generasi-generasi. Maka dari itu tinggalkanlah budaya yang baik. Karena yang kita bahas hari ini adalah budaya orang-orang pendahulu kita, para pendahulu kita. Makanya apa yang kita akan bahas, ya, 10 tahun yang akan datang adalah budaya kita hari ini. Maka dari itu tinggalkan dan lakukanlah budaya yang baik agar kemudian menjadi cerita-cerita berharga di hari kemudian. Kemudian ISBD ini sebagai mata kuliah MBD.
Ya. Menurut Mendiknas RI nomor 23 garing 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan sebagian tinggi, ada namanya kelompok mata kuliah pengembangan pribadi. Kemudian ada juga yang disebut dengan kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Ya. Ada kelompok mata kuliah kalian berkarya, ada kelompok mata kuliah perilaku berkarya. Adapun ISBD ini ada sekalian dia masuk kategori mata kuliah MBD. Kelompok mata kuliah MBD. Apa itu MBD? Kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Karena kita banyak mengatur bagaimana hubungan interaksi kita dengan masyarakat. Kemudian ISBD sebagai program pendidikan umum. ISBD merupakan sebagai program umum yang bersifat mengantar mahasiswa untuk memiliki kemampuan personal. Kemudian kemampuan personal merupakan kaitan dengan kemampuan individu untuk menempatkan diri sebagai anggota masyarakat yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Ya. Kemampuan personal ini yang kemudian menjadi modal kita ketika ingin berinteraksi dalam masyarakat. Kemudian ada program pendidikan umum, yaitu untuk memperluas cakrawala, perhatian dan pengetahuan para mahasiswa sehingga tidak terbatas pada bidang pengetahuan kalian serta golongan asal masing-masing. Ini yang saya maksud ada sekalian. Kita tidak boleh berpikir sempit terhadap spesialisasi kita, terhadap kompetensi kita, tapi kita mencoba untuk memandang bagaimana kompetensi orang lain, termasuk seorang bidang kemudian bisa berkolaborasi dengan tugas-tugas kesehatan lainnya. Kemudian ISBD juga sebagai alternatif pemecahan masalah sosial budaya. Ini mungkin yang terakhir sekalian ya. ISBD ini diharapkan menjadi memecahkan segala masalah-masalah yang berhubungan dengan sosial budaya. ISBD merupakan integrasi dari ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar yang memberikan dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep-konsep budaya kepada mahasiswa sehingga mampu mengkaji masalah sosial kemanusiaan. Kita tahu bahwa masalah kesehatan ini cukup banyak dipengaruhi oleh masalah sosial, oleh masalah-masalah budaya. Maka dari itu kita, seorang bidan harus mengkaji. Faktor kehamilan banyak dipengaruhi oleh budaya, banyak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Pendekatan ISBD juga akan membahas pandangan bahwa masalah sosial kemanusiaan dan budaya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, sehingga mampu mengkaji sebuah masalah kemasyarakatan yang lebih kompleks. Demikian pula dengan solusi pemecahan. Jadi, dalam memandang masalah kesehatan ini, kita tidak cukup menggunakan satu alternatif pemecahan masalah. Kita membutuhkan banyak alternatif pemecahan masalah. Dari itu kita butuh banyak kajian-kajian masalah kemasyarakatan. Adik-adik sekalian. Mungkin juga sekalian sebagai pengantar mata kuliah ini mudahan bisa memicu Anda untuk berpikir, mencari referensi-referensi atau literatur bacaan-bacaan yang berhubungan dengan SBD, sehingga kemudian akan semakin mempertajam hasil diskusi kita ini, dan nanti kita akan ketemu pekan depan dan kembali kita akan diskusi terkait dengan mata kuliah. Mata kuliah ini kami tutup dengan sebuah motto dengan hindari perilaku menyontek. Perilaku menyontek ini adalah salah satu perilaku yang dianjurkan. Karena ini adalah benih-benih korupsi Anda ketika Anda menjadi dewasa. Ketika Anda menjadi orang-orang yang kemudian ditakdirkan menjadi orang yang bekerja di sebuah instansi. Karena menyontek ini tak diajarkan di surga. Surga adalah tempat yang terbaik untuk seorang yang beragama. Tak diujikan di neraka, dan kemudian tak diluluskan di dunia. Jika Anda mengejar dunia, maka juga Anda akan mendapatkannya. Karena Anda menggunakan cara-cara yang keliru. Maka dari itu ayo hidup jujur. Mari kita buat gerakan anti menyontek nasional. Ada sekali. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat.